Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada pihak Sekolah SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta yang telah mengundang kami untuk memberikan sedikit sosialisasi tentang virus corona dan juga bagaimana pelaksanaannya kepada anak-anak yang harus sekolah di zaman masa pandemi COVID ini. Sebagai perkenalan pertama kali, kami kenalkan bahwa nama saya adalah Dr. Ade Febrina Lestari, spesialis anak konsultan. Saya bekerja di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada dan juga merupakan anggota dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Yogyakarta. Sebagai singkatnya, kita akan masuk ke dalam materi untuk pengenalan infeksi virus corona 19 ya. Mula-mula kita lihat dulu pada gambar di PowerPoint ini bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 WHO akhirnya menyatakan bahwa virus corona, infeksi ini merupakan suatu bentuk pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi adalah suatu kondisi di mana penyakit atau infeksi tersebut terjadi pada semua negara, tidak terbatas pada negara saja, satu negara saja. Sebagai contoh, dulu pertama kali ditemukan kasus ini adalah pada negara Cina, tapi ternyata tidak lama kemudian, hanya dalam waktu 1 bulan sudah menyebar ke seluruh negara. Dan pada bulan Juli 2020, WHO memberikan informasi yang terbaru adalah bahwa penyebaran infeksi corona ini adalah berdasarkan airborne atau penularannya melalui udara, sehingga COVID-19 merupakan airborne disease ya. Oke, dan kita lihat secara keseluruhan bagaimana kondisi di Indonesia. Kita lihat bahwa peta di Pulau Jawa hampir semuanya berwarna sudah oranye dan merah ya. Merah menunjukkan adanya risiko infeksi yang sangat tinggi, mudah sekali penularan, sudah terjadi transmisi lokal dan sulit dikendalikan, dan jumlah kasusnya pun yang confirm positif COVID adalah banyak ya. Slide berikutnya kita lihat bahwa kasus COVID-19 pada anak kasusnya cukup tinggi, semakin lama semakin meningkat ya. Walaupun untuk kasus kematian tidak setinggi kasus yang terjadi pada kasus orang dewasa yang berusia lebih tua atau geriatri. Tetapi kita harus waspada karena penyakit COVID-19 ini menyerang sistem imun yang lemah, yaitu sehingga pada orang-orang yang berusia tua, pada anak-anak yang sistem imunnya belum baik, pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu yang berat seperti kencing manis, obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit paru yang kronis, ataupun pada penyakit-penyakit keganasan yang lain, misalnya pada leukemia. Kemudian kita lihat slide berikutnya, apa sih sebenarnya coronavirus itu? Jadi pada awalnya sebenarnya coronavirus itu merupakan penyakit yang ditularkan secara zoonotik, artinya dari hewan ke manusia. Tetapi dalam perjalanannya terjadi mutasi sehingga coronavirus ini penyebarannya adalah transmisinya melalui manusia ke manusia. Slide berikutnya, kita lihat patogenesisnya. Bagaimana sih? Patogenesis adalah proses terjadinya masuknya dari suatu kuman ya, masuk dalam tubuh manusia sampai menimbulkan penyakit. Jadi patogenesis coronavirus ini masuknya adalah memang melalui saluran pernapasan atau kontak dari mukosa ya, sel-sel epitel mukosa dalam tubuh manusia, baik itu saluran napas maupun dia misalnya masuk melalui hidung, masuk melalui mukosa mata. Ini sangat penting sekali adik-adik ketahui semua, karena nanti peranannya adalah bagaimana adik-adik harus bisa melakukan pencegahan penularan dengan jalan cuci tangan yang harus menjadi kebiasaan kita di masa pandemi COVID ini ya. Jadi kita lihat di slide ini adalah virus pertama kali masuk ke dalam saluran pernapasan, kemudian dia bereplikasi atau berkembang biak, jumlahnya menjadi banyak sehingga menimbulkan penyakit, kondisi-kondisi penyakit, yaitu terutama pada saluran napas, sehingga bentuknya adalah penyakit coronavirus ini adalah bentuknya batuk, sesak napas, dan gejala sistemik seperti ditemukannya demam ya. Bagaimana sih sebenarnya penularan infeksi COVID-19 ini? Pada slide berikutnya kita lihat ada droplet, ada kontak langsung, dan ada airborne. Droplet artinya bila ada seorang yang menderita
confirm positif COVID-19, lalu dia tidak menggunakan masker, dia batuk, dia bersin, dia bicara dengan jarak yang cukup dekat dengan orang lain, maka bisa menularkan virus tersebut kepada orang yang berada di sekitarnya. Nah, juga pada kontak langsung, kita lihat pada kotak ini yang berwarna merah, kontak langsung artinya mengenai mukosa, baik itu mata maupun hidung ataupun mulut misalnya, sehingga bila kita menyentuh barang-barang yang terdapat virus COVID yang menempel pada barang tersebut, entah itu barang-barang sekolah, entah itu barang-barang di kantor kita, tempat kita bekerja, atau di tempat umum, ya, di sarana-sarana prasarana umum, kemudian kita lupa untuk melakukan cuci tangan, kita langsung memegang, kemudian kita menggosok-gosok hidung misalnya, atau menggosok-gosok mata, ya, tanpa mencuci tangan, ini bisa menjadi sumber masuknya kuman ke dalam tubuh. Kemudian yang terbaru kita lihat di kotak yang berwarna merah, ini adalah airborne disease, ya. Jadi penularannya adalah virusnya beredar di udara, ya. Jadi tidak hanya dari batuk maupun kontak, tetapi virus itu melayang-layang di udara, dan bila kita tidak menggunakan APD, alat perlindungan diri yang sesuai, kita tidak pakai masker, kita tidak cuci tangan, ini bisa langsung menulari orang yang mempunyai rentan terhadap terinfeksi virus COVID. Next slide. Nah, kita lihat penularannya bagaimana ini, ya. Jadi bila ada orang yang batuk, ya, atau bersin, dia akan memproduksi sampai 40.000 droplet yang bisa menyebarkan virus tersebut di udara dan menulari orang di sekitarnya. Kontak itu seperti apa? Kita lihat slide berikutnya. Jadi seperti tadi sudah disebutkan, kontak langsung, ya, melalui membran mukosa atau kulit, ya. Jadi bisa juga melalui darah atau cairan tubuh yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui membran mukosa atau kulit yang rusak, ya. Kemudian apa sih tanda-tandanya, ya? Kapan kita harus curiga bahwa seseorang itu menderita infeksi COVID? Ya, apabila kita menemukan tanda-tanda infeksi saluran pernapasan. Apa sih tandanya? Yang jelas satu, ada tanda secara umum, yaitu dia ada demam, kemudian dia ada gejala batuk, mungkin dia ada gejala nyeri menelan karena memang lokasi infeksinya adalah pada saluran pernapasan. Kemudian gejala secara umum pada pasien yang menderita sakit secara umum adalah mungkin dia ada nyeri kepala, ada nyeri-nyeri pada sendi, ya. Dan yang paling berat adalah sampai mengenai pada saluran napas bagian bawah sehingga terjadi kesulitan untuk bernapas, ya. Slide berikutnya, sekilas saja biar adik-adik mengetahui ada berapa macam sih sebenarnya kasus pasien yang menderita COVID itu. Jadi jenis pasien dalam pandemi COVID adalah dibedakan menjadi beberapa. Kita sering mendengar, mungkin adik-adik sering mendengar satu OTG. OTG artinya orang tanpa gejala. Jadi dia tidak punya gejala sakit, tetapi bila dilakukan pemeriksaan PCR ternyata dia adalah confirm untuk virus COVID. Kemudian ODP. ODP adalah orang dalam pemantauan. Artinya orang dalam pemantauan ini orang itu mempunyai gejala batuk pilek yang ringan, ya, tetapi tidak klinisnya tidak berat sehingga dia tidak perlu dirawat di rumah sakit. PDP adalah pasien dalam pemantauan, dalam pengawasan, ya. Jadi PDP adalah pasien dalam pengawasan. Mohon maaf, ini ada sedikit salah cetak. Pasien dalam pengawasan ini artinya kondisinya cukup berat sehingga pasien mempunyai gejala saluran napas yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, ya. Pasien harus diisolasi di ruang tertentu dan mendapatkan tata laksana sesuai dengan protokol COVID. Kemudian adalah kasus confirm COVID-19. Jadi artinya apa? Baik ini ODP maupun PDP secara klinis menunjukkan ada tanda-tanda infeksi COVID-19, tetapi bila sudah dilakukan uji swab hasilnya positif, maka ini akan disebut sebagai kasus confirm COVID-19, ya. Apa yang harus dilakukan di lingkungan
tempat kita bekerja, kebetulan karena saya adalah dokter spesialis anak, saya bekerja di rumah sakit, maka tempat kita bekerja harus sesuai dengan PPI ya. Jadi implementasi dari pengendalian dan pencegahan infeksi atau dari PPI merekomendasikan bahwa kita harus rajin melakukan cuci tangan. Kita harus pakai standar alat perlindungan diri APD ya, sesuai dari masing-masing zona yang berisiko tinggi dalam penularan COVID. Jadi kalau di rumah sakit kita punya zona sendiri, kita harus menggunakan APD sesuai zona. Tidak semuanya menggunakan hazmat ya, atau perlindungan yang mungkin adik-adik bisa lihat menggunakan seperti cover shoot ya, atau hazmat yang bentuknya sampai dipasang dari bawah sampai ke menutupi kepala ya. Kemudian menggunakan masker medis untuk adik-adik semua maupun di luar rumah sakit bisa menggunakan masker yang terbuat dari kain ya. Kemudian kita melakukan standar di rumah sakit, dan bagaimana sih sebenarnya untuk slide berikutnya pengaruh pandemi COVID-19 untuk anak sekolah ya. Jadi kalau untuk anak sekolah sendiri, kondisi pandemi COVID ini sangat berbahaya bila terdapat keramaian atau kerumunan anak-anak ya misalnya, atau anak baik itu SD, SMP, SMA maupun kuliah ya, di mana zona dari wilayah tempat kita tinggal sendiri masih merupakan zona yang berwarna merah misalnya ya. Jadi pemerintah sudah melakukan rekomendasi untuk melakukan penundaan sekolah secara konvensional, sehingga sekolah masih berupa pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti yang dilakukan di SMA Al-Azhar ini. Kemudian IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga melakukan audiensi dan juga rekomendasi bahwa PJJ itu dilakukan hingga sampai akhir tahun 2020. Dan beberapa tempat pemerintah juga mempersilahkan kepada sekolah untuk membuka sekolah secara konvensional ini pada sekolah-sekolah yang berada di zona hijau, artinya sudah tidak ada kasus-kasus baru, kemudian tidak ada penularan transmisi lokal, dan juga pengendalian untuk kasusnya sudah sangat baik ya. Ya, next. Bagaimana sih manajemen kontrol COVID-19? Ini berlaku pada semua tempat kita berada atau tempat kita bekerja dan semua fasilitas umum. Semua harus menjalankan triase bentuk segitiga terbalik ini. Ya, jadi kita lihat di sini yang paling penting adalah sebenarnya bagi kita yang berada di rumah, di sekolah maupun di rumah ataupun tempat bekerja lain. Jadi engineering control, administration control, dan PPE ini bisa kita lakukan di mana kita berada. Engineering control yang hijau ini, segitiga terbalik ini, yang engineering control artinya kita mempersiapkan ruangan tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, sehingga risiko penularan untuk COVID-19 ini diminimalisir. Contohnya apa? Ruangannya yang semula tertutup diusahakan ventilasinya jadi lebih baik ya. Jendela harus terbuka, aliran udaranya harus baik ya. Dimodifikasi ya. Kalau perlu diberikan kipas angin yang mengarahkan aliran udaranya sehingga bisa segera keluar, baik itu keluar lewat pintu ataupun keluar lewat jendela, sehingga virus itu tidak berputar-putar di ruangan tersebut. Kemudian administration control ya, administration control ini artinya harus ada perubahan budaya, perilaku kerja, peraturan di sekolah misalnya ya, karena target kita bicara di sekolah. Jadi bagaimana caranya agar ini menjadi suatu budaya yang sehat yang bisa mencegah terjadinya penularan infeksi coronavirus ya. Disediakan, contohnya adalah disediakan cuci tangan ya di depan kelas ya, diperbanyak tempat cuci tangan, kemudian dibiasakan untuk bila ada batuk harus melakukan etika batuk, tidak batuk sembarangan ya. Dan juga lakukan screening pada anak-anak maupun staf pengajar atau staf sekolah ketika masuk
sekolah dia harus ada proses screening berlapis, screening primer maupun sekunder kalau kita di rumah sakit bilangnya. Jadi mulai dari kalau mau masuk sekolah diukur dulu suhunya, ada gejala batuk pilek atau tidak. Terus ketika masuk ke dalam unitnya masing-masing atau kelas masing-masing harus ada penanggung jawabnya lagi yang bisa mengecek kembali apakah ada kondisi sakit atau tidak, ya, tanda-tanda infeksi saluran napas. Kemudian untuk PPE ya, PPE itu sebenarnya intinya adalah bagaimana menggunakan alat pelindungan diri yang sifatnya individual ya. Jadi tidak semua tempat atau zona tertentu dalam suatu instansi menggunakan PPE yang sama. Dan ini ternyata paling rendah. Kalau kita lihat segitiga terbalik ini posisinya paling bawah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa atau pihak sekolah adalah minimal penggunaan masker atau face shield ya. Jenis masker yang seperti apa? Cukup masker kain ya. Yang penting dicuci. Kalau habis dipakai, dicuci, diganti ya. Dan masangnya juga harus benar ya. Slide berikutnya kita lihat pengaruh pandemi COVID-19 pada anak ini sangat luar biasa ya. Jadi karena kita diminta untuk stay at home. Kita diminta untuk di rumah saja karena untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Sehingga ketika kita diminta untuk stay at home, maka pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya mengikuti kegiatan di stay at home. Sehingga dilakukanlah pembelajaran jarak jauh PJJ atau kita kenal sebagai PJJ. Tetapi ternyata ini menimbulkan beberapa masalah ya. Tidak semua anak nyaman atau bisa mengikuti PJJ ya, sehingga ini menjadi tantangan bagi guru maupun orang tua terutama dan bahkan pada siswa sendiri untuk bisa melakukan dan mengikuti pembelajaran jarak jauh ya, karena diperlukan kerjasama dan kematangan perilaku, kematangan kognitif juga untuk bisa mengikuti pendidikan jarak jauh ya. Kemudian diperlukan physical distancing and social distancing. Ini berlaku juga bagi staf guru, misalnya yang harus masuk ke sekolah maupun murid atau siswa yang nanti harus masuk ke sekolah, tetap harus menjaga adanya physical distancing atau social distancing, artinya tidak berkerumun. Ini juga merupakan PR bagi kita semua karena anak secara alami, dia senang sekali bersosialisasi, dia suka bergerombol, dia suka bercerita, menanyakan kabar, dan bermain bersama. Ya. Jadi ini merupakan kesulitan yang emang luar biasa bagi anak. Kemudian tertundanya perawatan kesehatan, ya ini banyak orang tua yang mengeluhkan pada anak-anak yang mungkin mempunyai penyakit kronis, misalnya harusnya kontrol rutin ke rumah sakit, tapi karena terkendala khawatir, takut ke rumah sakit, sehingga terjadi penundaan beberapa pasien yang harusnya ke rumah sakit kemudian menunda. Nah, ini dilaporkan beberapa di Eropa yang terjadi pada anak yang selama masa pandemi COVID. Jadi kita bisa lihat di laporan ini ternyata kasus-kasus yang terjadi pada anak selama pandemi ini, anak jadi lebih lebih lekat dan lebih sulit lepas dari orang tuanya. Bahkan ada yang mimpi buruk, ada yang lebih cemas ya, mengalami kebosanan, lebih irritable ya. Ini dilaporkan melalui penelitian di Eropa. Kemudian survei yang lain di Eropa ditemukan bahwa perubahan pola tidur. Ini adik-adik bisa dan para guru mungkin bisa introspeksi juga ya, bagaimana caranya agar pola tidur bisa kembali normal, karena dengan adanya PJJ ini otomatis adik-adik semua harus masuk pembelajaran pagi hari ya, dan dengan adanya survei yang di Eropa menunjukkan bahwa ternyata banyak yang berubah pola tidurnya ya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan selama pandemi COVID ini? Kita lihat slide berikutnya. Maka harus ada beberapa modifikasi di sekolah ya. Seperti contohnya kita lihat di slide ini adalah harus rajin cuci tangan ya. Kita harus rajin cuci tangan. Fasilitas cuci tangan harus disediakan di depan kelas ya. Kemudian ada etika batuk. Jangan batuk sembarangan adik-adik semua. Jadi harus menggunakan siku ya, menutup siku seperti ini kalau misalnya batuk. Kemudian penggunaan masker yang tepat, jangan sampai pakai masker tapi tidak tepat masangnya, jadi hanya dicementelkan saja, contohnya seperti itu. Kemudian adanya physical distancing, ya dia tidak boleh bergerombol, tempat duduk juga harus dibuat jarak, jadi kalau bisa dijaga jarak sekitar 1 meter ya dari masing-masing murid minimal.
Kemudian nutrisinya bagaimana? Slide berikutnya. Jadi WHO menganjurkan selama masa pandemi COVID ini harus banyak mengkonsumsi sayur, makanan protein tinggi ya, baik hewani maupun nabati ya, karena nutrisi ini sangat dibutuhkan selama masa pandemi COVID untuk menjaga agar tubuh kita tetap terjaga imunitasnya. Jadi protein hewani protein sangat dibutuhkan untuk membentuk kekebalan atau imunitas tubuh sehingga tidak mudah atau tidak rentan terkena infeksi. Ya. Kemudian cukup minum. Jadi sebisa mungkin di sekolah pun mengedukasi agar masing-masing membawa minum yang cukup ya, sehingga sehari bisa mengkonsumsi sekitar 8 sampai dengan 10 gelas per hari. Jangan biasakan menggunakan snack yang cepat saji atau tinggi lemak dan tinggi gula ya, usahakan berupa snack yang segar. Kemudian olahraga ya, adik-adik disarankan tetap melakukan olahraga. WHO menganjurkan 1 jam setidaknya setiap hari ya. Olahraga rutin sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan tubuh, kemudian untuk menjaga otak kita ya tetap berfungsi dengan baik ya, tetap aktif ya, tidak hanya mungkin diam saja atau banyak nonton TV, itu juga tidak baik ya. Kemudian bisa juga slide berikutnya ada modifikasi pelayanan kesehatan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke rumah sakit bila ada keluhan, bisa menggunakan telemedicine atau konsultasi via online. Yang tidak boleh dilakukan oleh oleh masyarakat selama masa pandemi COVID ini adalah ingat 3C ya. Jadi slide berikut ini kita lihat 3C adalah crowded place. Jadi jangan berkerumun di tempat yang sangat ramai, yang banyak sekali orang. Kemudian ruangan yang tertutup seperti mall itu tertutup sekali, atau ruangan yang sangat tertutup dan jumlah orangnya banyak. Kemudian close communication, contohnya ngomong dalam jarak yang dekat tidak menggunakan masker, itu masih tidak diperbolehkan. WHO merekomendasikan tentang bagaimana mencegah diri sendiri dari penyakit ya, seperti tadi sering cuci tangan, nutrisi yang baik, minum yang cukup, kemudian jangan sampai menulari ke orang lain ya, gunakan masker yang benar ya, kemudian membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan, kemudian ketika berbelanja ya, berbelanja pun karena itu termasuk kebutuhan, kita bisa melakukan belanja tapi bisa belanja yang aman, tetap menggunakan masker, sering cuci tangan, bahkan kalau bisa pesan online, kita pesan online. Kemudian pesan lain dari pemerintah Indonesia banyak sekali sudah disampaikan, kita lihat di leaflet yang sudah diberikan dari pemerintah Indonesia ya. Kita lihat berikutnya. Jadi secara kami rangkum di sini, rangkumannya adalah selama masa pandemi COVID-19 sekolah harus tetap memberikan kebutuhan dasar anak karena pendidikan berupa sekolah merupakan kewajiban yang harus diterima oleh anak ya, dan perlunya modifikasi sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Perlunya bimbingan guru, kesadaran orang tua dan siswa sekolah untuk tetap berpartisipasi dalam PJJ agar dapat terlaksana dengan baik. Mungkin sekiranya hanya materi tersebut sudah kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan juga para staf guru di SMA Al-Azhar, dan selamat sekolah melalui pembelajaran jarak jauh. Semangat selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.